Ahmad Ridwan bilang ya, lebih baik daripada terjadi hal yang seperti itu, kita sebagai tetangga atau orang terdekat ada yang di sekitar situ lebih aware aja ya, lebih perhatian ya ingat Ustadz ya. kemarin tayangan kita ya, Ya, yang ada pemulung, ya, karena tidak ada lagi, karena di apa lagi PSBB sehingga dia Ya. tidak bisa masuk untuk mencari yang mau Yang mau diambil, yang ya. mau diambil. Mengais itu. Terpaksa beliau mencuri beras, akhirnya dikasih hadiah kan. Kemarin itu ada dia, juga makanya. tayangannya. Masya Allah. Semoga ini jadi pelajaran untuk kita semua jamaah. Paling nggak kita sama-sama berdoa saja dulu. Semoga wabah ini bisa segera berakhir. Amin, amin. Dan semoga Allah kasih kita rezeki yang berlimpah sehingga tidak ada lagi saudara-saudara kita yang kekurangan ke depannya. Dan kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Nanti kita akan berdoa sama-sama dengan Ustadz Syam di segmen terakhir. Masya Allah. Baik jamaah, sekarang saya ingin membacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Insya Allah akan dijawab sama Ustadz Maulana ya. Nggak apa-apa ya Ustadz ya? Siap, insya Masya Allah. Baik, akan saya bacakan Instagramnya ini dari Bonia Fitria 24. Bonita Fitria. Bonita Fitria 24. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Saya mau tanya, apa benar kalau seseorang tidak segera bertobat dari maksiat yang diperbuat, maka balasannya adalah kemudahan untuk berbuat maksiat yang lainnya? Terus, bila ahli maksiat tobat, apa dia bisa jadi golongan orang taat? Nah, mohon jawabannya Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Hidayah itu datangnya dari Allah. Dan kita tidak tahu siapa yang dapat hidayah oleh Allah. Makanya kita tidak boleh menghakimi, menjas atau menjelekkan orang. Dia paling pendosa, dia banyak dosanya. Jangan sampai dia tiba-tiba bertobat. Justru bagaimana sosok tadi sudah mengangkat sosok Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kalau kita pikir, maaf ya, hampir membunuh Nabi. Apa yang terjadi? Menjadi Amirul Mukminin. Pemimpinnya orang beriman loh. Masya Allah. Ini luar biasa loh. Mohon izin. Manusia itu, saya tidak belain siapa. Yang namanya manusia itu tidak lepas daripada perbuatan apa? Terlepas dari dosa dan hilap. Kenapa? Karena manusia itu berpeluang untuk berbuat dosa dan berpeluang untuk lupa kan? Lalai itu berpeluang. Suara azan di mana-mana aja, sholatnya masih ditunda. Ya. Bahkan ada yang sampai tidak sholat. Bahkan maaf, ini kalau awal-awal masih banyak yang berpuasa. Coba di akhir-akhir kita lihat ya. Itu kan begitu. Udah mulai kan? Udah mulai itu. Ini peluang. Peluang untuk berbuat maksiat itu banyak sebenarnya. Apalagi sekarang kan, nauzubillah, zaman teknologi. Dulu itu anak dilarang keluar. Karena banyak dosa di luar. Sekarang dosa itu masuk ke dalam. Di genggaman anak-anak kan gitu. Apalagi ketika berbuat dosa segeralah bertobat sehingga mendapatkan hidayah oleh Allah. Arahan, ampunan, mau begini. Rasulullah SAW adalah satu riwayat 70 kali setiap hari bertobat. Baca istighfar. Adalah satu riwayat yang mengatakan 100 kali. Dua riwayat ini artinya Nabi mengucapkan pertobatan. Mohon maaf ya, ini kalau taubat, ampunan itu memohon arahan. Tidak mesti orang yang kotor itu baru mandi. Orang ada yang tiap hari mandi. Ya. Padahal tidak kotor. Ya. Tidak kotor-kotor amat. Tapi tetap mandi kan. Ya. Nah, kenapa? Ini untuk pencegahan daripada penyakit dan sebagainya. Sekarang udah rajin orang cuci tangan. Udah rajin. Ya. Apalagi jikalau tidak bersegera bertobat atau tidak mencari arahan, maka ia makin tersesat. Sesuai tadi tausiah dari Rasulullah. Kalau Anda tidak putar balik, gini, dosa itu nyasar sebenarnya. Kan semua yang kita lakukan mengarah pada satu tujuan. Ya, lurus aja. Kebaikan. Ketika dia berbuat dosa, maka melenceng. Maka disuruh kembali, tobat. Tobat artinya kembali. Tobat artinya kembali. Kalau Anda salah arah, harus cari untuk putar balik. Atau sesam tadi. Kalau Anda tidak mencari putar balik, Anda makin akan tambah Nyasar. Nyasar itu maksudnya. Ribet banget sih. Nah, Ya. Karena tobat artinya kembali, maka jikalau kita tidak melakukan tobat, maka berpeluang untuk melakukan dosa demi dosa berikutnya. Ada peluang. Katakan nih, kenapa berpeluang? Karena untuk dosa yang lain berpeluang. Dan dosa yang sama lebih mudah. Sekali lagi. Ya. Berpeluang untuk melakukan dosa yang lain dan lebih mudah melakukan dosa yang sama.
Berarti jangan sampai kita lebih nyaman dengan dosa-dosa kita ya Ustadz ya. That's Kesimpulannya right. seperti itu ya. Itu. Tapi kalau kita sudah sering melakukan, right. Masya Allah. Kalau kita sudah sering melakukan dosa, kalau kita tobat itu jatuhnya jadi golongan yang taat apa enggak? Sedikit saja Ustadz. Gini, mohon izin, gini. Kita tetap memohon supaya mereka bisa taat kepada Allah. Masya Allah, yang paling enggak kita ada usaha untuk kita Insya Allah, tobat itu ya. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Ya. Maulana. Baik, kita lanjutkan lagi tausiah kita jamaah. Sekarang saya mau nanya sama Ustadz Ahmad Ridwan.